Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengelola keuangan yang berbahagia, pada video kali ini kita akan membahas tentang studi kasus penghitungan pajak atas belanja negara sesuai dengan ketentuan terbaru pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan juga PP Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan kedua PP 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Ariwibawa, Widyaswara pada Pusdiklat Anggaran Perbendaharaan. Berikut penjelasannya. Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2022, usaha jasa konstruksi dilakukan melalui kegiatan berupa layanan konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2022 tersebut, ada beberapa perubahan tarif untuk pengenaan PPh final atas jasa konstruksi, di mana tarif-tarif tersebut adalah 1,75% dikenakan atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perorangan. Kemudian 4% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perorangan. Kemudian 2,65% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa yang sudah memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha perorangan. Kemudian 2,65% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha. Kemudian 4% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Kemudian 3,5% untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perorangan. Kemudian 6% untuk jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perorangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif pajak pertambahan nilai diatur sebagai berikut, yaitu sebesar 11%, di mana tarif ini berlaku mulai tanggal 1 April 2022. Kemudian akan berubah menjadi 12% dan tarif ini berlaku paling lambat tanggal 1 Januari tahun 2025. Contoh kasus yang akan kita bahas adalah transaksi di mana Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan rehabilitasi gedung asrama diklat dengan melakukan kontrak perencana pekerjaan konstruksi kepada CV Indoraya Konsultan, di mana CV Indoraya Konsultan ini mempunyai NPWP, sudah dikukuhkan sebagai PKP, serta mempunyai sertifikat badan usaha konstruksi. Nilai kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan Direktur Utama CV Indoraya Konsultan senilai Rp44.400.000, di mana nilai kontrak ini sudah termasuk PPN. Nah, terhadap perikatan tersebut sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 5 April 2022 dengan faktur pajak bernomor seri sekian-sekian. Bagaimana kewajiban terhadap perpajakan atas transaksi tersebut? Untuk melihat pajak apa saja yang harus dipotong atau dipungut atas transaksi tersebut, terlebih dahulu kita perlu melihat apa objek dari pembayarannya. Apabila kita lihat objek pembayarannya adalah jasa konsultan konstruksi. Nah, berdasarkan
PP 51 tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PP nomor 9 tahun 2022, penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, sehingga transaksi dengan CV Indoraya Konsultan tersebut harus dipotong PPh final pasal 4 ayat 2. Untuk menghitung berapa PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong, kita harus menghitung terlebih dahulu DPP-nya atau dasar pengenaan pajaknya, di mana DPP ini adalah harga jual atau harga beli sesungguhnya dari barang atau jasa. Untuk menghitung DPP ini, kita harus mengeluarkan PPN atas nilai kontrak yang terjadi. Sesuai dengan Undang-Undang HPP, mulai tanggal 1 April 2022, tarif PPN ditetapkan sebesar 11%. Sehingga untuk mencari DPP adalah nilai kontrak dikalikan 100 per 111. Sehingga kemudian kita mendapatkan DPP-nya adalah Rp44.400.000 dikalikan 100 per 111. Ketemulah angka 40 juta rupiah. Kemudian setelah ketemu DPP-nya, DPP tersebut kita kalikan tarif pajak yang kita ingin hitung. Nah, kita tahu bersama bahwa tarif PPh pasal 4 ayat 2 untuk jasa konsultan konstruksi di mana dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha konstruksi, tarifnya adalah 3,5%. Sehingga PPh pasal 4 ayat 2-nya adalah 40 juta kali 3,5%. Sehingga kita mendapatkan angka Rp1.400.000. Nah, PPh final 4 ayat 2 sebesar Rp1.400.000 ini kita potong dari pembayaran kepada CV Indoraya Konsultan. Selain PPh pasal 4 ayat 2, atas transaksi tersebut kita juga harus memungut PPN. Karena jasa konsultan adalah termasuk jasa kena pajak, di mana jasa tersebut dilakukan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak dan transaksi tersebut dilakukan di daerah pabean. Jadi dari syarat-syarat pemungutan PPN ada 3 syarat yang sudah terpenuhi semuanya. Nah, kemudian untuk menghitung PPN yang harus kita pungut, kita harus mengkalikan DPP dengan tarif, di mana tarif PPN yang berlaku adalah 11%. Sehingga PPN yang kita dapatkan adalah 40 juta kali 11%. PPN-nya adalah Rp4.400.000. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, apa kewajiban bendahara selanjutnya setelah melakukan penghitungan pajak tersebut? Yang pertama, tugas bendahara adalah melakukan pengecekan keabsahan faktur pajak yang telah diisi dengan data wajib pajak CV Indoraya Konsultan. Yang kedua, bendahara harus menyetorkan secara elektronik PPh pasal 4 ayat 2 tersebut paling lambat 7 hari setelah pembayaran, yaitu paling lambat tanggal 12 April 2022. Kemudian yang ketiga, bendahara harus menyetorkan secara elektronik PPN paling lambat 7 hari setelah pembayaran, yaitu tanggal 12 April 2022. Kemudian yang keempat, tugas bendahara adalah membuat bukti potong PPh final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi tersebut. Dan yang kelima adalah bendahara harus menyerahkan kopi bukti store elektronik tersebut dan juga faktur pajak serta bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 kepada CV Indoraya Konsultan. Dan yang keenam adalah jangan lupa nih, bendahara harus melakukan pelaporan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 dan juga pelaporan SPT masa PPN ke KPP Pratama Bogor paling lambat kapan? Paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir atau paling lambat tanggal 20 Mei tahun 2022. Demikian tadi pembahasan kita tentang studi kasus penghitungan pajak atas belanja negara sesuai ketentuan terbaru pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan PP Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan kedua PP Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.